Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah kita oleh Allah masih diberi bahagia sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini guna melaksanakan kegiatan yang sudah kita rencanakan, yaitu sosialisasi tentang visi misi PPDSDN Sebani pembebasan modul 1 oleh Bupati. Mari kita ikuti guru kita patut bangga karena guru kita ada satu yang terikut di dalam guru penggerak. Meskipun waktu itu yang daftar ada berapa orang? Semuanya daftar ya, tapi ya memang bisa lagi betulan ya, dan ada satu bukan berarti di tengah itu aku jalan gak bisa terus gak pinter, bukan ya, itu mungkin masih ada kesempatan bagi jenengan semua untuk ada pembelajaran di luar kelas. Itu tidak hanya untuk sekedar refleksi, ada di situ pengalaman belajar yang didapat anak dari kegiatan keluar. Ternyata pelabuhan itu merupakan salah satu situs sejarah yang ada di Kota Pasuruan. Dulu di Pulau Jawa itu Pelabuhan Pasuruan itu merupakan pelabuhan internasional. Sebelum ada Tanjung ya, itu semua barang-barang yang keluar ke Pulau Jawa bahkan ke luar negeri itu melalui Pelabuhan Pasuruan. Langsung Bupati juga akan menceritakan pengalamannya tentang ilmu yang didapat dari hasil setiap hari itu, khususnya yaitu modul 1.5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat serta hidayahnya, kita bisa berkumpul di ruang Dewan Guru ini dalam keadaan sehat walafiat. Saya akan mengibarkan dari program pendidikan guru penggerak angkatan 6. Jadi kegiatan ini adalah aksi nyata calon guru penggerak angkatan 6 tentang budaya positif di UPT SDN Sebani Kota Pasuruan. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang Dewan Guru pada hari ini. Agenda pada hari ini adalah yang pertama pembukaan, yang kedua pemahaman inti, yang ketiga refleksi dan penutup. Tujuan aksi nyata saya adalah yang pertama, kita sebagai guru dapat memahami apa itu makna budaya positif. Yang kedua, kita dapat mengimplementasikan budaya positif di sekolah kita. Pertanyaan pemantik untuk Bapak Ibu guru hari ini. Jika di situ ada pertanyaan, setuju atau tidak setuju? Yang pertama, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Ada yang belum tentu, ada ya dan tidaknya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Ya, ada ya dan belum tentu ya. Nanti kita bisa tahu dari belakang slide-nya nanti. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju semuanya? Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu guru semuanya. Ya. Topik pemahaman aksi nyata budaya positif yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas.
segitiga restitusi. Topik yang pertama yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Coba Bapak Ibu, mungkin Bu Berta minta tolong sama Bu Lulu. Bu Berta sebagai A, Bu Lulu sebagai B. Jadi Bu Berta mungkin menyimpan di sini ada permen. Bu Lulu bagaimana caranya untuk meraih Bu Berta biar permen itu dikasihkan kepada Bu Lulu? Bagaimana caranya? Ya, kan Bu Lulu biasanya meraih. Coba caranya Bu Berta ini mau mengasihkan apa tidak? Bu Dewi. Dirayu sampai sebisanya pun, apakah Bu Berta mau ngasihkan ke Bu Lulu? Tidak. Tidak. Kalau saya bisa merayu. Pasti diberikan. Sampai dirayu, dipaksa. Nah, pasti nanti ada sesuatu hal dari pujiannya Bu Lulu atau rayuannya Bu Lulu, pasti nanti pasti itu mengasihkan ya. Jadi kalau kita mau merubah dapat menguatkan karakter. Dan yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Benar ya? Iya, biasanya seperti itu. Pasti memaksa. Bukan? Nah, ini maksudnya ilusi guru mengontrol murid. Jadi pada dasarnya kita dapat memaksa murid untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukannya. Terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dimiliki murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Bahkan dari perubahan paradigma teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi ada perubahan di situ. Kalau dulunya kita dicoba, tapi yang teori kontrol kita yang harus berusaha. Jadi tidak coba-coba lagi, tapi harus berusaha. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ternyata di teori kontrol itu tidak. Jadi semua perilaku baik itu buruk dan baik itu mereka pasti memiliki tujuan. Stimulus respon yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Kalau di teori kontrol, yang bisa mengontrol hanyalah diri kita sendiri. Yang mengontrol diri kita sendiri ya. Yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Ternyata pada teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Dan yang kelima, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Lalu model berpikir menang atau kalah. Kalau di teori kontrol, model berpikirnya menang-menang. Jadi punya kekekalan sendiri-sendiri ya. Apakah makna disiplin? Disiplin dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid korporatif dan pelaku. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu
sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Latar belakang di sini meliputi keadilan, tanggung jawab, integritas, kasih sayang, rajin, percaya diri, kesabaran, dan keselamatan. Setiap perilaku perubahan memiliki suatu tujuan. Menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi implisitnya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, tujuan ini biasanya menyangkut dari profil pelajar Pancasila. Di situ ada 6 profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar fikih, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Oh, nyanyi dulu monggo. Ya, ya. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Wow, tepuk tangan dan ingatkan sama Bu Lulu. Terima kasih Bu Lulu ya. Ya. Oke, topik kedua yaitu tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan atau restitusi. Nah, tadi kita tahu bahwa penghargaan itu penting ya Pak Nasi ya. Mungkin Pak Kak bisa dilihat di sini. Oke, menurut Diani Golden dalam bukunya Restructuring School, penghargaan itu menghukum. Yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Terus yang keempat, penghargaan tidak efektif. Yang kelima, penghargaan merusak hubungan. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan juga mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik, maksudnya motivasi yang ada dalam diri anak. Jadi, nah ini jangka panjangnya gini. Tadi kalau penghargaan itu bagus untuk yang kita lakukan, sebenarnya penghargaan itu boleh dilakukan, tapi kita lihat penghargaan itu kita buat untuk apa kepada anak kita, karena memiliki pengaruh yang sangat luar biasa nanti kepada anak karena punya dampak yang besar. Pengaruh jangka panjang dan jangka pendeknya itu penghargaan. Jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi terus, penghargaan terus, nah ini mereka akan merasa kehilangan motivasi dari dalam. Dan yang terakhir, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi. Jadi mengharap kita melakukan murid itu biasanya melakukan jika ingin mendapatkan penghargaan saja. Nah, penghargaan ini menghukum karena mereka kalau tidak melakukan ya tidak akan dapat sesuatu dari hukumnya. Padahal memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Yang kedua, penghargaan mengurangi ketepatan. Jadi anak-anak itu biasanya gini, ayo siapa yang bisa tak kasih permen. Nah, terkadang saya guru, oh aku nggak bisa ya, nggak dikasih permen sama guru, ya udah nggak jawab. Terkadang anak-anak seperti itu. Penghargaan mematikan kreativitas. Nah ini yang perlu digarisbawahi di sini, karena anak itu tadi kan melakukan sesuatu yang diberitakan oleh guru, dia hanya ingin diberi imbalan atau sebuah penghargaan. Akhirnya kalau nggak gurunya nggak kasih sesuatu, ya udah saya nggak akan melakukan. Sebenarnya itu satu. Jadi mematikan kreativitas itu. Udah. Nah ini mengurangi motivasi intrinsik. Nah ini motivasi berarti semangatnya anak yang tadinya aku guru sudah tidak ngasih permen sama aku, akhirnya dia tidak mau lagi, nggak wes guru tidak ngasih, ya sudah. Nah, itu mematikan atau mengurangi motivasinya. Next,
ini tadi perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tapi konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Nah, seperti itu. Yang disatur dari Restitution, Jane Gosen, Yayasan Pendidikan Dulu. Nah, coba ibu dan bapak lihat di situ ada tindakan. Kalau hukuman tadi adalah menghukum siswa, kalau konsekuensi kita bisa mengambil tindakan, tapi yang positif ya. Yang pertama mencatat 100 kali itu masuk buku disuruh nyatet ya harus pernah. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Ya, kemudian diminta untuk push up. Hukuman ya menggantikan kupas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi karena kita membimbing untuk menjadi lebih baik. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat 10 menit. Hukuman ya. Itu jawabannya terlihat. Next coba. Nah itu tadi ya. Itu lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Ya, oke. Next coba. Nah, restitusi. Nah, dari sini kita bisa ambil kesimpulan. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Karena kayak meja di kelas itu biasanya ada X-nya. Nah, supaya kita bimbing mereka kan, kita ambil restitusi. Kita arahkan mereka, supaya mejanya bersih. Bagaimana tindakan kalian? Dibersihkan Bu, ya, supaya bersih. Boleh pakai kayu putih dan lain sebagainya. Ya, itu kita melakukan restitusi kepada siswa. Jadi memberikan karakter yang baik. Nah, ini ciri-ciri restitusi. Yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Karena mereka sudah merasa bersalah, jadi dari kesalahan tersebut mereka belajar untuk jadi yang lebih baik. Memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Oke, ini jadi kalau tadi perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi ya Bapak Ibu. Jadi kalau hukuman itu sebenarnya kita kalau tahun sekarang di zamannya sudah berbeda, anaknya juga yang kita pegang juga beda. Jadi kalau bisa hukuman itu kita ganti dengan restitusi. Jadi bukan menghukum yang ayo mulai keluar di kelas sudah jangan dilakukan lagi. Nanti kita buat restitusi yang terbaik untuk anak. Next buat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini Bapak Ibu, keyakinan kelas memang biasanya dilakukan pada saat awal masuk tahun pelajaran. Keyakinan kelas ini mirip dengan tata tertib yang ada di kelas. Tapi kalau kita tata tertib kita tidak diyakinkan kepada murid-murid kita, itu tidak akan bisa terjadi. Jadi berikan mereka pilihan, berikan mereka sesuatu apa yang keyakinan kelas buat sendiri. Jadi mereka biarkan ini pun tidak boleh rame, oke, kita nanti beri kesepakatan buat guru sama siswanya biar mereka tidak akan melanggar seperti itu. Next juga. Nah ini keyakinan kelas ya. Next. Nah ini keyakinan kelas. Di situ ada peraturan kelas. Nah, kalau peraturan itu sudah dibuat sama anak-anak, biasanya itu kalau ajaran baru kalau bisa. Jadi setelah kita buat peraturan kelas kita yakinkan. Nah nanti kalau kita sudah yakin, lama-lama kita akan menjadi lingkungan terutama di kelas kita sendiri nanti. Lingkungan kita positif. Kalau sudah positif, insya Allah bisa menjadikan budaya positif untuk kelas dan sekolah kita. Jadi anak-anak sudah mulai berubah seperti itu. Next. Nah ini coba di situ ada peraturan Bu ya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini termasuk apa? Tanggung
kelasnya, dilarang mengganggu orang lain, menghormati biasanya ya. Next bukan, nah itu selalu mengembalikan buku ke tempatnya, biasanya di pojok baca. Kalau anak kebutuhan dasar manusia dan berkualitas. Nah, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan, kebutuhan penguasaan. Yang keempat, kebutuhan kebebasan. Dan yang kelima, kebutuhan kesenangan. Jadi murid itu pasti kepinginnya kebutuhan yang dia ingin terima ya seperti itu. Kasih sayang iya, penguasaan iya, kebebasan, kesenangan. Apalagi kalau waktunya PJOK paling senang anak-anak itu ya, karena mereka ada rasa bebas, senang, merdeka seperti itu. Next juga, nah ini maksudnya kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologi sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologi, ya. Nah, kesenangan, ya. Yang kasih sayang. Nah, kasih sayang dan rasa diterima. Anak-anak itu pasti ingin merasa dia diberi kasih sayang oleh gurunya, karena pasti ada, apalagi yang kelas 1, 2 itu mereka pasti rasa manja-manjanya itu ada ya. Next Lukas. Kebutuhan penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan. Next Lukas. Nah, kalau kebutuhan untuk bebas, anak-anak ini kan biasanya penuh kepinginnya itu bebas yang setinggi-tingginya. Jadi anak-anak itu sukanya itu mencoba-coba. Jadi mereka biarkan kita beri kebebasan, tapi tetap harus kita pantau, kita kontrol untuk sebagai manajer, karena kita adalah sebagai manajer. Next, nah kebutuhan kesenangan. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Nah, anak-anak itu kan seperti itu ya. Jadi mereka bisa menikmati apa yang dilakukan. Jadi dengan bisa tertawa, bermain, akhirnya dia bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Pasti sudah terima Bapak Ibu, karena tadi ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer studi, kita sebagai guru. Alangkah baiknya dari 5 posisi kontrol ini adalah kita harus sebagai manajer. Jadi sebagai manajer di situ kita harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa. Jadi kita tanya siswa apa yang akan kita pelajari. Yang kedua, apa yang kita yakin, apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah. Lalu menguatkan pribadi, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Dan kita sebagai manajer juga harus tahu bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan dan melakukan evaluasi diri bagaimana memperbaiki diri. Next coba ya. Nah, membuat orang merasa bersalah, menghukum lah itu ya. Yang manajer bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini ya. Kita manajer, kita bimbing. Itu kita sebagai guru harus jadi manajer. Next coba. Nah, topik terakhir yaitu segitiga restitusi. Jadi yang kita lakukan, yang dulunya kita memberikan hukuman kepada anak-anak, harus kita ganti dengan yang namanya restitusi. Sebelum melakukan restitusi itu kita harus menstabilkan identitas. Ini kita tanyai dulu apa permasalahan anak tersebut ya. Next buat, nah ini menstabilkan identitas. Jadi bagian dasar dari segitiga restitusi yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses
belum. Kalau Allah berkekuatan berikan keadilan, kasih cinta dan kasih sayang untuk belum kata memiliki. Pan adalah kelucuan yang survei itu nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, ini disiplin positif. Jadi disiplin positif itu kesimpulan yang dari awal sampai akhir bahwasanya makna disiplin belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, ya. Jadi harus kita punya teori kontrol menurut William Glasser. Nah, refleksinya, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Jadi setelah tadi ada hukuman, ada penghargaan, ada restitusi, konsekuensi, pasti ada hal baru dari Bapak Ibu guru. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya? Yang dulunya ngasih penghargaan mungkin untuk saat ini lebih dikurang karena penghargaan itu punya dampak yang sangat buruk bagi mereka, ya. Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Perasaan yang dimana Bapak Ibu setelah mengetahui tentang makna budaya positif tentang disiplin. Nah, terima kasih dulu. Perang Amon, seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini, perang Amon. Jadi jangan kita sebagai pamong atau guru ngomong anak-anak, ya. Jadi kita juga harus merubah paradigma yang awalnya kita seperti itu, kita harus ubah, ya. Yang keempat, saya akan menjadi among yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini. Udah tak? Setelah mengikuti kegiatan ini, banyak sekali ya ilmu yang diberikan oleh Bu Badia. Ternyata yang saya rasakan selama ini di kelas itu terlalu gimana? Terlalu streng, ya terlalu streng lah ngasih hukuman anak-anak. Nanti yang rame mulai 10 kali, ternyata saya salah gitu ya. Nanti yang berisik belajarnya di depan. Oh, ternyata salah. Jadi ilmu yang diberikan sama dia banyak membantu saya. Mungkin ke depannya saya akan merubah dengan paradigma baru yang diberikan oleh Bu Badia tadi dengan adanya penghargaan, kemudian restitusi, seperti itu. Terima kasih, ilmunya sangat bermanfaat. Tepuk tangan buat Bu Badia. Terima kasih Bu Berta, mudah-mudahan apa yang ada di pikiran Bapak Ibu bisa tercapai. Saya ucapkan terima kasih.